melaksanakan ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya level air rohani di dalam jemaat itu naik. Air rohani yang naik levelnya itu berbicara bahwa ketika dimensi supranatural itu naik, maka dimensi yang natural itu akan turun. Jika air rohani di dalam jemaat Tuhan lewat ujian penyembahan, lewat kamu mendengarkan firman, internalisasi, interaksi di tengah-tengah kita, maka diharapkan level air rohani kita boleh naik terus, pengertian kita boleh bertumbuh, pengalaman rohani kita juga dibawa naik dari satu level kepada level yang berikutnya. Pemahaman kita tentang firman juga itu juga bertumbuh kepada level berikutnya. Kalau level pengertian kita bertumbuh, itu berarti air rohani kita naik. Yang kedua adalah Apostolic Camp 1 ini bertujuan supaya kita kembali kepada identitas Kristus. Karena ketika kita masih hidup dengan identitas lama, kita tidak akan pernah tahu bagaimana menjalankan kuasa. Karena identitas Kristus yang ada dalam kita adalah kuasa. Jadi bagaimana kita berkuasa sebagai gereja itu akan membawa kita di dalam level tertentu untuk menjalankan pemerintahan. Yang ketiga itu adalah bagaimana posisi rohani kita juga akan next level. Kenapa posisi rohani kita perlu next level? Karena level pemerintahan itu ditentukan dari posisi rohani di mana kita berada. Ya, kita tidak mungkin memerintah di tempat yang rendah. Kita bisa memerintah di tempat yang tinggi. Pemerintahan itu dijalankan dari tempat yang maha tinggi. Pemerintahan itu juga akan dijalankan dari tempat yang tinggi. Jadi ini bicara tentang posisi rohani kita yang dibawa naik. Haleluya. Itu sebabnya ketika ini kita lakukan, kita harus menanggalkan yang lama. Kita tidak bisa hidup dengan yang lama. Identitas yang lama, cara berpikir kita yang lama, bejana yang lama itu kita tanggalkan supaya kita bisa menerima lebih banyak daripada apa yang sebelumnya. Haleluya. Jadi Apostolic Camp ini tentu kita akan harus tumbuhkan di dalam di dalam aturan dan peraturan. Nah, saya mau sedikit gambaran kalian juga sudah harus punya di dalam disiplin. Jadi diupayakan kamu tidak banyak keluar masuk selama selama sesi ini, ya, kecuali satu hal yang urgent. Jadi siapkan di sini semua keperluan, termasuk tempat minum, ya, jaga kerapian dan ketertiban, konsentrasi. Kalau kamu mengantuk, pelan-pelan kamu mundur ke belakang. Ya, tadi malam sudah saya kasih pengumuman di grup itu dari situ respon yang kalian berikan itu menentukan seberapa penting arahan yang datang dari rumah. Ya, seberapa penting arahan yang datang dari rumah, bagaimana kalian memberi respon itu saya bisa nilai, kami bisa nilai. Nah, saya berharap mata kalian selalu fokus untuk melihat di grup seperti apa yang saya sampaikan, ya. Jadi ada beberapa pengumuman nanti itu harus dijaga, ya. Terus nanti konsisten menjaga waktu. Ini kita sudah terlambat, ya. Tetapi saya akan upayakan kita ada di dalam on schedule. Nah, ini nanti harus menjadi satu nilai kita bangun. Amin. Amin. Nah, saya masih ada di dalam sesi ini, yaitu bagaimana kita membangun identitas Kristus di dalam kita sebagai anak Allah, bagian yang keempat. Ya,
Nah, mari kita dulu masuk kepada Galatia 3 ayat 3 dan 4. Haleluya. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Amin. Amin. Haleluya. Amin, Pak. Oke. Kolose 3 ayat 3. Saya salah sebut. Kolose 3 ada apa yang kita bilang belum tentu nyambung dengan apa yang kita tulis. Kolose 3 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, singkapkan, wahyukan Roh Kristus yang ada di dalam kami dengan jelas. Nyatakan terang-Mu seperti kristal, sehingga identitas kami di dalam Kristus jelas sejelas-jelasnya. Kami bisa melihat diri kami yang sesungguhnya di dalam Kristus. Tidak ada lagi awan yang gelap, tidak ada lagi mau yang bias, tapi biarlah kebenaran ini tertanam di dalam roh kami sampai ke dalam roh kami yang paling dalam. Kami bisa kembali kepada identitas Kristus, sehingga kami tahu cara membangun gereja dengan benar. Bagaimana kami bisa mempengaruhi kota, bagaimana kami memberikan dampak kepada bangsa, bagaimana kami memperluas kerajaan Allah melalui teritori yang Tuhan tetapkan bagi kami, melalui keahlian yang Tuhan berikan kepada kami, supaya setiap upaya yang kami lakukan, Engkau bisa melatih kami untuk mengambil alih gunung-gunung dalam setiap bidang yang harus kami berkembang, membuat perbedaan di area situ. Di dalam nama Yesus Kristus, terbuka di dalam dimensi roh, terbuka alam supranatural. Kami tundukkan semua yang natural di dalam nama Yesus, karena kami adalah supranatural. Kami membangun roh kami haus dan lapar. Kami bisa menampung semua apa yang ada di dalam roh, karena kami memiliki roh yang tidak terbatas. Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kristus yang ada di dalam kami akan memberikan kami otoritas untuk menerima kebenaran Kristus, sehingga kami tidak lagi hidup dengan masa lalu, tapi kami hidup di dalam kebenaran Kristus yang terjadi dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya kami deklarasikan sesi ini hanya untuk Engkau. Hati kami tersedia untukmu, pikiran kami tersedia kepadamu Tuhan. Tidak ada ruang yang kosong bagi kegelapan, bagi masa lalu kami. Semua ruang Engkau isi, semua ruang di dalam roh Engkau penuhi, sehingga kami bisa menerima yang selalu segar dan yang segar, yang fresh dari surga. Dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, pengertian kami boleh ditumbuhkan, sehingga kami menerima hikmat yang dari surga. Terpuji namamu Bapa. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-19. Siapkan rohmu, siapkan kapasitasmu. Saya tahu bahwa setiap kali kita menggali sumur, bukan hanya sitna dan etna yang akan kita terima, tapi kita juga akan menerima rehobot kita masing-masing. Amin. Haleluya. Oke, mari kita baca Galatia 4 ayat yang ke-19. Oh, haleluya, haleluya. Galatia 4 ayat yang ke-19. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini arangan, ini adalah proses yang terus dialami seorang bapak rohani untuk anaknya.
bagaimana dia mengandung benih itu, dan bagaimana supaya benih itu juga dilahirkan di dalam kandungan. Dan di Paulus berkata di sini, hai anak-anakku, dia jelas berbicara kepada anak-anak rohaninya jemaat yang ada di Galatia. Dan ini adalah arangan Paulus. Karena itu sebabnya katanya, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Haleluya. Kenapa dia harus bersalin lagi? Sakit bersalin itu adalah proses yang dialami seorang ibu untuk dia bisa melahirkan generasi yang baru, untuk bisa melahirkan kapasitas yang baru, untuk bisa melahirkan kualitas jemaat yang Tuhan inginkan. Untuk apa dia bersakit bersalin? Berarti ini hal yang urgent. Dia umumkan jemaat Galatia, dengarkan, oleh karena kamu, aku bersalin lagi. Untukmu aku bersalin. Untuk apa? Karena dia ingin melahirkan. Apa itu? Jemaat Galatia yang memiliki rupa Kristus yang dibentuk dalam diri mereka. Itu bisa menjadi nyata di dalam jemaat Galatia. Ini adalah identitas Kristus. Haleluya. Tentu Paulus punya alasan mengapa dia berdoa seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Dia di dalam rohnya mengerang, berdoa kepada surga, meminta kepada surga, karena Paulus tahu bahwa jemaat Galatia itu tidak akan bisa memenuhi panggilannya di dalam kerajaan surga kecuali mereka dilihat oleh Paulus bertumbuh di dalam rupa Kristus sebagai gambar diri mereka yang sesungguhnya. Dengan demikian mereka bukan lagi jemaat yang biasa-biasa, tapi jemaat yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Haleluya. Dan mana Paulus mengatakan ini? Karena Paulus sendiri juga membangun itu di dalam dirinya. Bagaimana kita tahu itu dibangun di dalam dirinya? Mari kita lihat di dalam Filipi 3 yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Haleluya. Filipi 3 ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-9. Haleluya. Amin. Filipi 3 ayat yang ke-9 kita mulai sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayat 9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Berarti iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan kepada iman, bukan karena kata orang, bukan karena dia membaca, dia bukan menerima informasi, tapi dia percaya, dia bangun itu di dalam imannya. Dan Paulus bilang bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan di dalam Kristus, iman di dalam Kristus. Haleluya. Dan kita akan bahas dengan iman di dalam Kristus. Ayat yang ke-10 kita baca di sini. Ya, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Haleluya. Paulus memberikan skop yang kecil bahwa tujuan hidupnya, destiny hidupnya, ya fokus hidupnya apa? Dia ingin mengenal Dia. Siapa? Kristus. Yang ada di mana? Yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Bukan yang ada di luar, ada di dalam dirinya. Itu sebabnya dia bergaul, dia berbicara, dia bangun kepercayaan. Kemudian dikatanya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berarti apa yang dimaksud Paulus di sini? Aku harus serupa di dalam kematiannya, serupa di dalam dia disalibkan bersama dengan Dia, serupa supaya sama seperti aku sudah mati dan disalibkan, aku juga menjadi serupa di dalam kebangkitannya. Ini yang dimaksud keserupaan dengan Kristus.
Kristus. Ya. Haleluya. Berarti ketika kita berbicara tentang identitas Kristus, berarti ini bicara tentang pengalaman kita sudah mati terhadap dosa, mati terhadap masa lalu kita, mati terhadap kelemahan-kelemahan kita, mati terhadap penyakit kita, mati terhadap gambar diri kita yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh karena apa kata orang. Haleluya. Amen. Tetapi kita hidup dengan identitas yang baru, menjadi serupa dengan apa yang dialami oleh Kristus. Itulah proses pembangunan, pembentukan identitasmu dalam Kristus. Ya. Saya ulangi, ya, proses kita boleh dibentuk untuk mengalami serupa mati, serupa disalibkan, serupa dibangkitkan, seperti Kristus mati, seperti Kristus disalibkan, dan demikian juga supaya juga kita akan mengalami keserupaan di dalam kebangkitan di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Berarti Paulus tahu bahwa menjadi serupa dengan Kristus adalah titik yang harus dilalui setiap orang yang percaya. Bahkan diajarkan kepada jemaat yang di Filipi dan diajarkan kepada jemaat di Galatia. Dia tuliskan surat itu supaya kita bisa belajar prinsip bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-11, prinsip yang berikutnya kita baca, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Sebenarnya tidak ditulis itu, tapi dikatakan jika supaya if by my means I might attend unto the resurrection of the dead. Haleluya. Supaya aku sama juga mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya. Berarti dibangkitkan. Amin. Yes. Jadi prinsipnya adalah semuanya itu supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Bukankah ini kuasa? Ya. Jadi kita bukan ditakdirkan untuk menjadi orang yang lemah. Kita tidak ditakdirkan untuk kalah. Haleluya. Kita tidak ditakdirkan untuk mati kutu dengan dunia ini, tapi kita ditakdirkan untuk berkuasa dan memerintah. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Ayat 12, 1, 2, 3 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dengarkan baik-baik. Ini tidak bicara tentang kesempurnaan. Haleluya. Tapi prinsipnya apa? Melainkan aku mengejarnya. Apakah kau mengejar hal ini? Haleluya. Ini prinsip bagaimana kau punya sikap hati mengejarnya. Mengejarnya tidak menunggunya, tetapi dia punya upaya. Haleluya. Maka ini katakan, berbahagialah orang yang haus dan yang lapar akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Haleluya. Jika kamu mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Kalau kamu mencari, maka kamu akan mendapat. Haleluya. Itu artinya mengejar. Artinya kita harus membangun jemaat orang yang haus, orang yang lapar. Haleluya. Untuk mengejar. Mengejar apa? Keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan di situ, ya, yang melainkan aku mengejarnya, katanya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya, dengarkan baik-baik, bukan karena usahamu kita ada di sana, tapi itu ketetapan Tuhan. Tetapi kamu harus tahu, kita juga ada di dalam waktu, level demi level kita harus masuki. Supaya apa? Supaya rupa Kristus sebagai identitas kita itu ada di dalam level posisi di dimensi yang sama, untuk kita bisa memerintah bersama dengan Dia di dalam otoritas. Amin. Haleluya. Ya. Jadi harus mengejar, harus menangkapnya. Haleluya. Bukan seolah-olah
kita sudah sempurna untuk mengerjakannya. Tetapi ya seperti yang dikatakan oleh Khairil Anwar, apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ngerti maksudnya? Berarti kamu mengerjakan ini semuanya bukan seakan-akan kamu sudah mendapatkannya, tetapi kamu ingin terus mengejarnya. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ayat yang ke-13. Kita baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Haleluya. Berarti dia tidak cepat berpuas diri. Kemudian dikatakannya, tetapi ini yang kulakukan. Wah, ini prinsipnya. Apa katanya? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tulis baik-baik. Paulus berkata prinsipnya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di belakangku. Jangan bolak lagi ke belakang. Haleluya. Yang sudah ditinggalkan berarti sudah lewat. Jangan panggil lagi. Amin. Halo. Yes. Amin. Amin. Kenapa? Karena itu sudah dikubur. Haleluya. Ya. Tetapi dikatakan bahwa aku telah menangkap, tapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus memiliki identitas Kristus? Supaya kita hidup di dalam panggilan kita. Berarti kita harus ada di dalam domain, kita ada di dalam pemerintahan, kita ada di area gunung-gunung Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya kita diperlengkapi, dibentuk di dalam identitas Kristus. Ya, prinsip-prinsipnya semua dari sini, supaya sehingga kita bisa diutus. Berarti diutus. Amin. Haleluya. Ayat 15. Karena itu, baca, marilah kita yang sempurna berpikir demi. Inilah konsepnya, berpikirmu yang benar. Haleluya. Inilah posisi cara berpikir yang benar. Bangunlah proses prinsip berpikir ini di dalam hidupmu. Tanamlah itu menjadi cara berpikirmu. Haleluya. Bentuklah menjadi cara berpikirmu. Maka kamu akan melihat bagaimana proses identity in Christ terbangun di dalam hidupmu. Haleluya. Berarti tidak ada bicara mundur, tidak ada bicara berhenti, tetapi mengejar. Haleluya. 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 Bagaimana orang yang kalau sudah dikejar? Ya, dia berlari, betul. Tetapi apalagi kalau sudah dikejar oleh anjing, apa yang kau bawa kau akan tinggalkan. Selamatkan diri. Kau diri yang 1 meter pun kau akan bisa lompat. Kenapa? Karena kau tidak akan bicara, apakah aku sanggup melompatnya? Gak pernah kau sempat lagi berpikir itu. Yang jelas kau akan melompatnya. Haleluya. Haleluya. Ya, gak pernah ada orang kulihat dikejar anjing dia sudah mau digigit. Sebentar, saya lagi berpikir. Gak pernah. Karena dia tahu bahwa dia harus tidak digigit oleh anjing. Haleluya. Haleluya. Berarti adakah orang dikejar anjing santai? Adakah dibilang anjing jangan kejar saya? Saya punya kelemahan tidak bisa melompat pagar duri. Kau tidak akan punya waktu untuk negosiasi. Kau tidak akan waktu untuk ragu. Tapi kau akan mengerjakan supaya kau bisa melompat di pagar itu. Haleluya. 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 Siapa yang sudah pernah ketinggalan kereta api, kau ketinggalan pesawat? Saya juga hampir pernah. Saya lari, saya tidak peduli. Ya, sudah pernah, ya kan? Bahkan tas yang timbangannya 25 kilo 2 juga sampai di sana. Setelah sampai di kabin, baru saya rasakan pinggang saya sakit. Nah, saya tak pernah tahu kenapa. Ternyata sakit juga pinggang. Kenapa? Kita angkat. Kenapa? Karena di posisi itulah engkau akan fokus bagaimana kau sampai kepada tujuan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Kenapa? Itu sebabnya Paulus bilang, engkau akan sampai dalam rupa Kristus ini karena aku mengalaminya. Aku mengajarkannya kepada jemaat yang di Filipi. Aku mau kau tahu. Itu sebabnya aku mengerang supaya ini dibukakan kepadamu, supaya ini diceritakan kepadamu, supaya ini masuk kepada pengertianmu. Dan cara berpikirmu itu harus seperti cara berpikir saya bangun. Maka kamu akan ada di dalam rupa Kristus. Amin. 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 Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Kenapa? Karena Paulus percaya ketika identitas Kristus ada di dalam jemaat, di dalam kita, ya, maka kita akan menjadi jemaat yang disebut dan namanya membangun hidupnya di dalam rupa Kristus itu menjadi nyata. Identitas kita terbentuk dan itu adalah ukuran kita bertumbuh dewasa. Haleluya. Gereja yang memerintah, ya, unusual church, ya, pintu surga terbuka dan yang lain. Itu semua akan kita, bukan hanya akan menjadi istilah, tapi itu akan menjadi pengalaman di dalam kita. Haleluya. Iblis itu pembohong. Kebohongannya adalah sangat nyata. Kenapa? Karena iblis adalah bapa segala pembohong. Di dalam Alkitab ketika dia berbicara, ya, dia berkata bahwa semuanya ini, dia bicara dari sendiri, semuanya telah diberikan kepadaku kuasa ini. Ya, dia berbohong karena dia mencuri kuasa itu karena tipu daya. Coba lihat dulu Lukas 4 ayat 6. Haleluya. Lukas 4 ayat 6. Mari kita baca. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini pembual. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis punya kuasa? Tidak. Tapi dia mengaku punya kuasa. Kuasa atas apa? Seluruh dunia. Apakah Allah pernah menyerahkan kuasa itu kepadanya? Tidak. Haleluya. Kuasa itu hanya diberikan kepada Adam dan Hawa. Maka dikatakan, ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Haleluya. Taklukkanlah itu. Hanya diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi karena dia sudah memperdaya Adam dan Hawa, dia merasa dia mengambil kuasa itu. Haleluya. Dia merasa. Yes. Haleluya. Haleluya. Sehingga apa? Karena iblis tahu bahwa dia merasa karena gambar diri Adam dan Hawa sudah dirusak, dia merasa sudah menerima kuasa. Tapi dia tidak pernah menerima kuasa dari Allah. Dan malah dia bilang, dan aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan itu kepada orang yang kukehendaki. Wow. Haleluya. Dan ini adalah kepada tipu daya, sehingga kita merasa tidak bisa melakukan perubahan. Lalu kita akan menganggap kita bisa stres karena pekerjaan iblis. Dengarkan baik-baik. Iblis adalah pembohong. Katakan, iblis adalah pembohong. Iblis adalah penipu. Kuasa itu tidak pernah diberikan kepada iblis. Tapi kabar baik. Kuasa itu sudah diberikan kepada saya. Ketika Roh Kristus ada di dalam saya, dibentuk di dalam saya, sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Pada waktu itulah kuasa untuk memerintah itu akan kulakukan dengan otoritas dan berkuasa. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Artinya kapan kamu akan menerima itu? Ketika rupa Kristus
dalam identitasmu itu akan menjadi nyata. Amin. Haleluya. Yes. Pada waktu itulah sebelum Yesus ya datang dan dibangkitkan, kita bisa melihat kuasa itu dijalankan oleh beberapa hamba Tuhan. Musa, ya, dia bisa menaklukkan Mesir dengan menyatakan 10 tunda. Musa bisa membelah laut mati, dan orang Israel bisa menyeberang. Kita bisa melihat Nuh juga bisa memerintah di lingkungan semua orang yang sudah rusak, bahkan mendukakan, bahkan Allah menyesal telah menjadikan manusia. Musa satu-satunya yang tidak terpengaruh, bahkan dia membangun bahtera untuk apa? Supaya generasinya bisa diselamatkan. Itu juga kuasa. Haleluya. Dan yang Sadrak, Mesad dan Abednego sebagai orang buangan, tapi dia menjalankan kuasa. 4 kerajaan mengakui Allahnya Daniel, Sadrak, Mesad dan Abednego. Haleluya. Berarti dia ada yang berkuasa. Salomo berkuasa. Bahkan dikatakan hikmat Salomo tidak pernah dimiliki oleh manusia yang ada di bumi. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada hikmat yang seperti dimiliki oleh Salomo. Apakah ini berkuasa? Ya, berarti iblis pembohong. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Siapa lagi yang bisa menjalankan kuasa? Banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Salomo, dia bilang begini, apa katanya? Lihat kepada saya, lihat kepada saya. Apa? Emas dan perak tidak kupunya, tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret yang menjadi identitasku, nyata di dalamku, sekarang bangkit dan berdiri. Dia pegang tangannya, orang ini berdiri, dia menjalankan kuasa. Berarti Lukas 4 ayat 16 kita dapati iblis adalah pembohong. Ya. Haleluya. Haleluya. Iblis adalah pembohong. Kita sudah bisa melihat Ayub bisa mendapatkan kekayaan yang 2 kali lipat tanpa bekerja. Haleluya. Dan dia menerima kekayaan 2 kali lebih besar dari kekayaan sebelumnya. Itu karena apa? Karena Ayub menjalankan kuasa untuk memerintah. Bahkan dia memiliki 2 perempuan, ya, namanya siapa namanya? Karen Kapuk dan Yemima. Yemima dan Karen Kapuk, yaitu Miss Universe, juara 1 dan juara 2. Ya. Haleluya. Ya kan? Karena apa? Dia memiliki 2 anak perempuan yang paling cantik di seluruh dunia. Alkitab yang mengatakan, bukan saya baca. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Berarti Ayub menjalankan kuasa. Nah, dari kebenaran ini kita bisa melihat banyak orang yang dipakai untuk menjalankan kuasa. Terlebih, katakan terlebih. Kita sekarang yang ada di dalam generasi Kristus, kuasa itu tidak lagi hanya akan dijalankan oleh beberapa orang seperti ada di dalam kita perjanjian lama, tetapi kita sebagai gereja akan menjalankan kuasa itu. Karena sekarang kita sudah tahu, kita sudah menerima gambar diri kita di dalam Kristus. Dalam proses pembentukan ini, saya akan bisa mengalami, merasakan kuasa untuk memerintah, menyatakan kuasa perubahan, kuasa mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya.
Dengarkan baik-baik. Tipu daya iblis adalah berkata, kau tidak bisa mengubah hidupmu. Kau tidak bisa mengubah cara berpikirmu. Kau tak bisa mengubah gaya hidupmu, gaya makan, pola makanmu. Kau tidak bisa mengubah. Kau tak bisa lagi mengubah caramu mengelola keuangan. Karena apa? Karena iblis sudah menanamkan lama. Aku berkuasa atas seluruh bumi. Hanya kalau kuberikan kepada orang yang kuberikan. Dia pembohong. Yes. Haleluya. Dia pembohong. Amen. Kuasa itu sudah diberikan kepada Amen. di dalam Roh Kristus yang ada di dalammu. Come on, come on. Yes. Nah, lihat ke sini, bukan kepada, lihat ke sini. Itu sudah diberikan kepadamu. Dan itu kamu harus hidupi di dalam nama Yesus. Sekarang waktunya kamu akan menyatakan kuasa itu. Dengan mudahnya kau menaklukkan apa yang selama ini susah dan sulit bagimu. Tapi kau akan berkata, akan segera kau kerjakan. Kenapa? Karena kau mengejarnya. Kau berusaha menangkapnya. Oh, bahkan Kristus akan mengerjakan di dalammu. Karena apa? Karena semua hal yang sulit setelah dibuang dalam berupa awan kegelapan, sekarang kau akan melihat bahwa kuasa itu ada di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Berkata susah mengetik, susah membuat not. Apa yang kau pikir susah? Iblis pembohong. Yes. Ya. Apa yang tidak bisa kita lakukan di dalam Kristus? Ya. Amen. Yes. Kalau kau bisa mengerti apa yang saya katakan ini, hari yang baru telah datang dalam hidup. Hari yang baru telah datang dalam hidup. Kau akan bisa menerima kesehatan, panjang umur. Kau bisa membangun kesehatanmu kembali. Kau bisa mengatur mulutmu kembali untuk makan apa yang sehat. Haleluya. Kenapa? Kuasa itu ada di dalammu. Kebohongan iblis dan tipu dayanya sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bahkan kau bisa berkata, aku memiliki masa depan. Aku akan menerima masa depan yang dari Tuhan. Iblis berkata, bagaimana caranya? Lalu kau berkata, aku punya kuasa untuk membangun masa depanku di dalam Kristus. Maka ketika itu terjadi, maka pikiran Kristus itu akan terbangun di dalam hidupmu. Mari kita berdoa lagi. Shebe brata kasata. Ikunu suko takara laba braba laba. Shike takara laba braba laba sakata kama. Lebe suko takara laba sakata takara laba. Ikapaka sakata takara laba braba laba braba syukurama. Ibebe braba braba syukurama. Ayo berbicara kepada Allah di dalam roh. Nikama bukan dengan dirimu, tapi dengan pengertian. Sampai pengertian itu datang kepada pikiranmu. Hari yang baru telah datang. Katakan, hari yang baru telah datang. Musim yang baru telah datang. Aku memiliki pikiran Kristus. Oh, laba syakaba braba laba braba. Tidak ada lagi yang
berubah. Yang di hadapan akan diubah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Lebar beragama. Sebab tipu daya iblis yang berkata dia masih memegang kendali dalam hidupmu, dalam cengkramannya telah dipatahkan, telah dihancurkan dalam nama Yesus. Iblis tidak pernah berkuasa, tidak pernah diberikan kuasa kepada kita. Tapi hari ini kebohongannya dihancurkan, kebohongannya dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kamu terima kembali identitas di dalam kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Semuanya sia-sia.
Saya akan bagikan nanti sesi kedua. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa strategi iblis adalah menghancurkan identitas gambar diri kita. Iya. Strategi ini sama. Baik ketika Yesus ada di padang gurun, juga ketika dia menghancurkan gambar diri identitas Allah di dalam Abraham, di dalam Adam dan Hawa. Haleluya. Juga strategi ini dihancurkan lewat identitas orang Israel, sehingga mereka hidup dengan identitas Mesir, sehingga ketika mereka dibawa ke tanah Kanaan mereka tidak bisa move on. Haleluya. Sampai ada orang-orang yang generasi yang baru menerima identitas yang baru, termasuk Yosua dan Kaleb. Mereka bisa menyeberang. Haleluya. Haleluya. Dan mereka memerintah di tanah Kanaan. Haleluya. Juga Daud juga hidup dengan identitas di dalam Allah, tidak seperti Saul. Maka strategi Goliat adalah bagaimana menghancurkan identitas mereka sebagai umat Allah, sehingga Saul dan orang Israel bersembunyi oleh karena perkataan intimidasi dari Goliat. Tapi Daud berkata, siapa ini? Keturunan orang tidak bersunat ini. Berani-beraninya dia menghina barisan orang Israel. Identitasnya tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Orang-orang berkuasa. Bagaimana juga Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka orang buangan 3 tahun. Target Nebukadnezar adalah merusak gambar dirinya, sehingga mereka akan menjadi seperti Babel. Mereka diajarkan budaya Babel, bahasa Babel, cara makan Babel itu makan dari pelabuhan raja. Tapi mereka menolak, hanya menerima sayur dan buah. Apa yang terjadi? Identitas mereka cemerlang. Kalaupun identitas itu diuji oleh dapur perapian, oleh gua singa, mereka tidak berubah. Malah identitas itu membawa kehadiran Allah di Babel. Akan bangkit generasi yang memiliki identitas benar. Haleluya. Di dalam Kristus kita akan mudah melakukannya. Jadi nantikan, jagai hatimu selama sesi. Ya, jangan kamu menyendiri. Sharing, bicarakan. Sampai itu semakin detik jamnya itu semakin besar, supaya sesi kedua kau bisa menangkap apa yang saya maksud. Haleluya. Haleluya. Silakan PIC-nya. Haleluya.